Ya, mati guys. Mami jangan kehasut. Aku fans Mami tapi nggak ngefans sama geng sampah itu siapa? Geng sampah itu aku nggak ngerti guys. Aku nggak ngikutin itu. Aku tuh nggak ngikutin geng-geng apa. Yang aku pertanyakan itu adalah kenapa kok nama saya dibawa-bawa di YouTube-nya gitu doang. Kiki lagi ada telepon. Oh, gitu ya, 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 ya. Oh, aku nggak ngerti. Aku nggak gambar Mami juga nggak ada di mana. Aku tuh nggak. Aku itu selama ini diam. Aku nggak gimana. Aku nggak mau ribut, capek gitu. Cuman kok lama-lama ini makin ngelunjak dan makin ngelama ngono loh. Maksudnya cowok nih, aku ngelama. Jangan kasus Mbak DP enggak. Aku bukan orang yang baru kemarin sore sayang tipuan muslihat apapun aku pasti akan lihat. Aku pinginnya sih semuanya damai, bisa merangkul, yang salah bisa jadi baik, yang baik bisa jadi lebih baik, jangan ada berantem lagi. Pinginnya sih gitu. Seru kan kalau misalkan semuanya berdamai, semuanya mengakui kesalahan masing-masing, jadi nggak ada yang berantem lagi gitu. Mbak DP jangan mau digiring, lebih baik ngomong langsung sama NM. Aku sudah pernah ngomong langsung kok sama NM. Justru ketika itu NM nggak ngaku kata membahas saya. Terus saya lihat di YouTube-nya, loh kok ngebahas tentang mic dan yang lain-lain. Padahal di situ saya itu kerja di pagi-pagi ambiar dan nggak ada baper-baperan, udah biasa. Aku sama teman-teman aku tuh guys, aku sama King Nasar sama Karen Delano sama itu, kami bertiga itu udah biasa, udah kayak saudara. Jadi kalau misalkan lagi kayak gimana sih, nggak ada dimasukin hati sama kita gitu loh, malah karena kita memang saling membutuhkan gitu. Jadi nggak ada yang gimana. Menurut saya harusnya jangan dibahas lagi di YouTube kalau misalkan itu nggak baper ya gitu loh. Aku nggak ngaruh ngomong langsung sama bu ya. Dia emang sering bahas-bahas Mami dari zaman Mami ada masalah. Nah, makanya itu. Kenapa harus bahas saya gitu? Diamnya saya tuh karena aku itu menghormati dan menghargai bos saya yang namanya Bu Jess. Aku tidak mau berantem. Aku mencoba untuk kalau bisa aku merangkul dia, kenapa enggak gitu. Aku nggak mau gitu karena bos aku nggak kepingin ngerusak acaraku sendiri. Aku nggak kepingin mengecewakan orang-orang yang percaya sama aku. Dan kan banyak yang gini, lu nggak bakalan dibela, dia Bu Jess pasti bakalan lebih bela itu gini. Salah kalian yang ngomong kayak gitu. Karena yang aku tahu Bu Jess tuh sama aku deket, sama King Nasar deket, sama Rian Ibram deket, terus sama nggak usah giring opini, terus sama siapa namanya, sama Karen Delano deket, sama semua artis-artisnya Bu Jess tuh orangnya dekat gitu. Jadi kalau ada yang bilang aneh-aneh tentang Bu Jess, aku tutup telinga. Yang gue tahu adalah selama ini bos gue nggak pernah macem-macem dan gue kerja dan gue nggak pernah neko-neko juga dan baik-baik aja tuh gitu. Jadi apa ya? Kalau memang ada sesuatu yang tidak suka, pasti Bu Jess selalu negur aku dan negur orang-orang yang lain gitu. Jadi nggak ada tuh yang aneh-aneh. Mbak Santi, Dewi Persik gak bodoh, dia gak mau ikut campur urusan orang kalau gak dirusui duluan. Iya, ngapain aku, pekerjaan aku banyak guys. Aku malah sekarang lagi pingin ngumpulin orang-orang sultan untuk bekerja sama dengan aku di platform baik-hati.id. Maksud saya, ketika Mas Kiki ini kan ingin bersilaturahmi dengan saya, nggak ada salahnya kan. Bu Jess kan Nikita geng. Bu Jess Bu Jess tuh di mana saja sayang. Bu Jess tuh orang baik. Dia bukan masalah Nikita geng atau apa. Ibaratnya anak-anak didiknya dia, artis-artisnya Bu Jess ya adalah gengnya Bu Jess. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong aneh-aneh tentang Bu Jess, gue nggak percaya karena gue bekerja ingin memberikan yang terbaik ya buat bos gue, buat Trans TV. Sama aja kayak aku kerja di Indosiar. Aku kerja sama bos aku di Indosiar. Misalkan kayak Bu Maria mah sama aku deket, sama siapapun artis-artisnya deket gitu. Jadi nggak ada tuh yang aneh-aneh gitu. Jadi nggak ada yang aneh-aneh gitu. Jadi
Yang penting menurut saya mah orang tergantung niatnya baik gitu. Gak perlu kita merasa dekat dengan siapa terus kita semena-mena gitu. Bu Jess itu Jack Desa Ratu ya Mami. Iya, ada di Bu. Setiap kali aku naruh itu loh, naruh pagi-pagi ambiar, aku selalu mentek namanya beliau kan. Bu Maria itu siapa? Bu Maria itu adalah CEO Indosiar. Beliau itu juga orangnya juga baik gitu, maksudnya bukan banyak orang yang bilang wah deket sama si ini, deket sama dia. Kalau aku nakal, terus aku nggak mau syuting, Bu Maria itu bisa marah-marah. Lu gimana sih? Gitu. Tapi kalau aku bagus, share-nya bagus, lu gini, aku disayang. Sama aja. Bu Jess juga kayak gitu orangnya. Kalau kita nih, aku King Nasar, Rian Ibram, Karen Delano, misalkan kita itu aneh-aneh nih, di pagi-pagi ambiar, ya dimarahin. Bu Maria itu juga orang SCTV, iya, jadi ngurusin SCTV dan juga Indosiar. Kalau misalkan kita gak baik-baik gitu ya, kalau misalkan kita bandel gitu, ya Bu Jess marah. Bukan marah sama timnya aja, sama kita juga. Kalau kalian tanggal segini gak bisa masuk ke pagi-pagi ambiar, saya gantiin orang lain gitu, sama aja gitu loh. Jadi menurut aku orang tuh cuma pingin manasin aja gitu loh. Udah mulai menjauh deh kayaknya Bu Jess. Bu Jess itu deket sama siapa aja sayang. Sama NM deket, sama aku deket, sama King Nasar deket, sama Karen Delano deket, sama ulang tahun King Nasar dateng. Rame-rame sama Ayu Ting Ting, semuanya bareng-bareng dateng. Anak-anak pagi-pagi ambiar. Terus siapa Bilar waktu itu yang ada acaranya Bilar apa itu sih? Wadidau atau apa itu juga deket sama anak-anak itu Ria Ricis. Jadi Bu Jess itu diundang nih, pasti bakal datang gitu. Orangnya itu berbaur sama siapa aja. Ya kalau kita deket, ayo Bu kesini kita ini, datang beliaunya. Bukan orangnya juga kayak Bu Maria, jadi nggak pernah merasa dirinya gue siapa, itu nggak pernah gitu. Jadi ketika ada orang yang berbicara tentang Bu Jess, aku orangnya nggak percaya karena yang aku tahu Bu Jess nggak kayak gitu. Aku nggak ngerti masalah ATT, aku nggak pernah lihat dan aku nggak pernah ngerti ada masalah apa. Jadi kalau kamu tanya tentang ATT, gue nggak ngerti gitu, karena kecuali ATT membahas aku, baru aku cari tahu gitu. Kayak NM membahas aku sama orang lain ketika itu di YouTube, mau nggak mau gue cari tahu nih apa sih yang diomongin, kok ternyata ngomongin gue, makanya gue bahas gitu loh. Tapi kalau nggak ngebahas aku ya gue diem. Ngapain aku bahas Ayu? Ayu gak pernah aneh-aneh sama aku. Ayu gak pernah aneh-aneh sama aku. Ayu baik sama aku, jadi gak pernah yang macem-macem. Semua baik. Kalau gak baik ya aku ngomong gak baik. Semua teman-teman aku baik semua. Suami marah gak Mi bahas-bahas orang? Suamiku itu marah kalau aku suka ngurusin orang. Suamiku mendukung aku. Kalau merasa memang istrinya direndahkan, diomongin, baru ya boleh kamu ngomong gitu. Aku gak akan pernah ngomong kayak gini guys. Aku tuh bukan tipe orang yang suka ngurusin orang. Masalah dokter yang kemarin itu juga karena foto gue dipajang di YouTube-nya dia. Dibilang gue pakai dokter abal-abal, makanya gue speak up. Gue gak pernah ngurus orang. Coba mana yang pernah gue urusin orang? Kalau gak orang itu dulu yang macam-macam sama Eke. Jangan mau diinjak-injak orang, iyalah. Tapi kita gak boleh dendam. Biarkan Tuhan yang membalas. Cuman kan maksudnya cukup gitu loh. Karena setiap rumah tangga itu pasti punya permasalahan. Gak ada rumah tangga yang sempurna. Saya pun juga bukan orang yang sempurna kok. Siapa bilang aku sempurna? Gak ada, aku gak sempurna juga kok. Mami, si ular promoin lah. Gak masalah mau si promoin. Bagaimanapun dia masih ada saudara dengan saya. Saya harus bisa menghargai ibu saya yang melahirkan saya. Kakaknya dia atau ibunya dia, ibunya si ular itu,
Tapi dokter udah minta maaf, udah tidak ada masalah apa-apa. Jadi yang membahas itu orang-orang yang ingin manasin, udah nggak ada masalah apa-apa gitu. Sudah selesai gitu. Dan alhamdulillah selesai. Jadi yang ngebahas itu adalah orang-orang yang memang apa ya, memang ingin mencari masalah untuk menjatuhkan orang lain gitu. Gimana dengan Rosa Meldianti? Kenapa lagi? Nggak ada masalah, orang masalah udah selesai loh. Ada masalah apa lagi? Nggak ada masalah. Kok Mami bisa kenal Kak Fitri? Dulu Kak Fitri itu pernah membantu saya ketika saya itu dari Paris. Udah gitu si NM tuh pernah tanya, Beb, lu kalau masuk ke airport jangan bawa barang-barang branded. Takutnya DP sama Ulur kayak udah kelar. Kalau kita itu yang ngurus, apalagi yang dibicarakan sama Ular, udah kelar. Pengacaranya aja baik sama pengacara saya dan saya. Apalagi yang mau dibahas. Loh, nah, kalau waktu itu Kak Fitri itu pernah bantuin saya itu. Barang-barang branded itu loh. Kan saya ke Paris tuh belanja. Si NM tuh bilang sama saya gini, Beb, jangan bawa barang-barang, jangan taruh-taruh foto barang-barang branded lu di Instagram. Nanti lu pulang dicegat gitu loh. Dicegat, dicegat itu bahasa Jawa, itu dicegat gitu loh. Nah, terus kemudian aku bilang, oh gitu ya, aduh gimana dong gitu. Wah, gue belanja lagi gitu kan. Wah, nanti barang-barang gue bisa maaf nih punten, itu dulu ya, bisa dipajekin gitu ceritanya. Akhirnya terus, Beb, ini gue punya kakak nih, orangnya baik, katanya si NM. Lu minta tolong sama dia aja supaya lu aman, katanya. Mam, hati-hati jangan bicara soal itu. Apa itu maksudnya? Oh, ya, aku bilang, Kak, gue lagi ini nih, gimana? Terus ya udah Kak Fitri yang ngebantuin waktu itu, ngebantuin intinya itu jangan beli barang-barang yang nggak perlu gitu banyak-banyak di luar negeri gitu, ngasih tahu soalnya bahaya gitu, karena kalau kita ke luar negeri beli barang-barang banyak, kenapa di luar negeri itu lebih murah? Karena Mami DP sering disenggol dia dan kesel karena kalau misalkan kamu beli barang-barang branded di luar negeri itu kan otomatis tidak ada pajaknya, otomatis lebih murah. Nah, otomatis kalau udah masuk di Indonesia itu pasti akan ditanya gitu. Kak Fitri ngajarin aku seperti itu. Udah itu aja. Tidak ada yang lain. Dari situ aku kenal sama Kak Fitri. Udah. Merahnya bibir Mami. Aku kan pakai ini bilang tadi. Lip tint. Jangan jadi benalu apa itu Mami, jangan kepancing netizen suka ngomporin. Enggak, saya tahu kok. Saya nggak dikomporin. Saya cuman heran aja. Ketika kita di sini bayar pajak juga Mbak. Harus dong. Saya kan punya konsultan pajak. Setiap tahun kita artis semua harus membayar pajak tepat pada waktunya. Sampai saya mendapatkan penghargaan kan. Kemarin orang pajak datang ke rumah saya. Saya dapat penghargaan untuk mengajak teman-teman artis ataupun siapapun itu membayar pajak. Jangan sampai tidak membayar pajak. Dengan kita membayar pajak itu, berarti tandanya kita itu adalah salah satu orang yang membantu negara.